Kisah akan berfokus di sebuah kapal bajak laut, tepatnya di daerah Cartagena di Indias pada tahun 1622. Terlihat beberapa kru awak kapal yang nampaknya sudah beberapa hari ini tidak mendapatkan asupan makanan. Yang tersisa hanyalah botol minuman yang bisa menghilangkan dahaga mereka. Hingga tiba-tiba Camilla mendapatkan makanan yang lezat yang datang menghampirinya. Tampak kapten mereka yang bernama Jacob yang datang dengan seseorang yang dijadikan tawanan di kapal tersebut. Dan dengan terpaksa karena ketiadaan makanan, mau tidak mau inilah yang terjadi. Empat 400 tahun kemudian, terlihat dua orang wanita cantik yang tengah melakukan sparring partner hingga kegiatan mereka pun terhenti seketika karena dering HP yang berbunyi. Leave it, Charlie. Yang satu bernama Elena dan yang satunya bernama Charlie. Dan diketahui kalau ternyata yang menelepon Elena adalah sang mantan yang selalu minta untuk balikan kembali. Sebagai seorang sahabat, Charlie berusaha untuk menyarankan kalau bisa dia memiliki seorang teman spesial karena Elena sudah lama menjomblo. Khawatirnya dia terlalu asik dengan kesendiriannya. Hingga malam pun teko dan kembali sang mantan yang berusaha untuk coba berbicara dengan Elena melalui telepon. Again. Terdengar di ujung telepon, sang mantan meminta untuk bisa bertemu dengan Elena dikarenakan ada sesuatu yang nampaknya ingin dia perlihatkan. Singkat waktu, Elena nampak meluncur ke lokasi guna mengetahui apa sebenarnya yang ingin sang mantan tunjukkan pada dirinya. Ini dia wajah sang mantan. Dia adalah Michael yang saat ini bekerja di Badan Maritim dan penjaga pantai. Tampaknya saat ini dia tengah menyelidiki sebuah penemuan kapal yang tak berpenghuni. Dan menariknya, kapal tersebut layaknya kapal-kapal kuno yang pernah terlihat pada literatur-literatur di perpustakaan. Dan Elena adalah orang yang ahli dalam bidang tersebut. Mendengar penuturan Michael tentu saja membuat Elena terkejut. Bagaimana mungkin sebuah kapal bajak laut pada pertengahan abad ke-17 yang artinya ratusan tahun dia mengambang di tengah lautan, lah kok bisa masih utuh, bahkan tidak nampak kerusakan sama sekali pada badan kapal. Sebagai seorang yang mendalami, memahami ilmunya membuat Elena tertarik untuk memeriksanya, hingga dia pun menerima penawaran yang telah Michael berikan. If you could just sign here. Keesokan harinya, Michael mengenalkan Elena kepada tim kecilnya yang nanti mereka lah akan memastikan terlebih dahulu apakah yang mereka temukan benar-benar sebuah kapal bajak laut pertengahan abad ke-17 dan setelah itu akan dikabarkan pada badan otoritas setempat. Elena pun coba memberitahukan kepada Marcus dan Tony tentang SOP yang diketahuinya apabila memang itu benar tentang bagaimana mereka harus memperlakukan sebuah barang antik agar tidak merusak nilai historisnya. Tapi sebagai orang lapangan, tentu saja mereka memiliki metodenya sendiri bagaimana cara menghadapi kapal yang sudah tua. Have you ever set foot on a boat that's been out to sea for months? No. Marcus dan Tony segera saja memeriksa bangkai kapal tersebut dan bau busuk yang menyengat pun segera saja tercium oleh mereka hingga tiba-tiba. What is that smell? Mendapati kalau Marcus dan Tony tidak ada kabar beritanya, pada akhirnya Elena beserta Michael bergegas untuk memeriksanya guna memastikan kalau mereka baik-baik saja. Careful. Betapa mengagetkannya mereka manakala Elena dan Michael mendapati Tony yang sudah berbaring dengan kondisi tubuh yang nampak terikat.
dan terlihat beberapa orang yang coba mendekatinya. Sontak saja, kejadian itu pun membuat bergidik bulu kuduk mereka hingga tiba-tiba malam pun teko. Terlihat Elena dan Michael yang sudah berada di dalam kurungan. Dengan shock parah, mereka pun mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya orang-orang tersebut. Apakah mungkin orang ataukah manusia jadi-jadian seperti sinetron di Indosiar? Tidak lama berselang, seseorang yang bernama Kamidi datang untuk membawa Elena ke hadapan Kapiten Jacob. What is it? Sayang sekali, Elena tidak dapat menunjukkan sesuatu dikarenakan HP itu dipassword oleh Michael. Hingga Jacob yang murka pun membanting HP tersebut karena Elena dianggap telah mempermainkannya. Elena pun coba memberanikan diri untuk bertanya bagaimanakah bisa mereka telah merampok sebuah kapal lalu mengambil semua benda bahkan termasuk radio 40 tahun yang lalu. Sementara mereka saat ini tidak seperti layaknya orang yang sudah tua. I mean, both of you must have been children. Jacob lalu menjelaskan kalau mereka tidaklah akan pernah tua selamanya karena mereka dalam kondisi terkutuk. Dan kedatangan mereka ke wilayah Elena dikarenakan mereka membutuhkan seorang perempuan untuk melakukan perkembangbiakan. Dengan kata lain, Elena akan dijadikan alat guna melahirkan generasi-generasi penerus di kapal tersebut. Mendengar akan hal itu, sontak saja Elena gemeridik. Ditambah lagi, sang kapten ingin mengajak Elena makan terlebih dahulu. Sementara yang dia lihat menu makanan mereka adalah daging mentah yang segar dengan merek Tony. See what dinner looks like. Restoran VIP cepat saji pun telah tiba di hadapan mereka. Dengan santainya, Jacob mulai memakan daging segar tersebut dengan tidak lupa menawari Elena makan agar nantinya dia kuat untuk melakukan persemaian bibit unggul. Sebagai seorang kapten kapal, kali ini Jacob coba untuk bersikap seadil mungkin dengan sebuah pertarungan yang apabila ada yang mampu mengalahkannya, dialah yang berhak memakan daging Elena. No, God, please, no! No! Dialah yang akan menanam benih terlebih dahulu. Melihat keadaan dan kesempatan yang ada, Michael pun lalu mengajukan diri untuk menjadi penantang yang kedua. Dengan satu syarat, jika dia menang, mereka harus dibebaskan dan dikembalikan ke pantai. Top gentleman, akan tetapi... Melihat Michael yang terancam harga dirinya, sontak saja Elena menantang Jacob untuk melakukan duel, tentunya dengan syarat yang sama yang juga Michael ajukan. Hingga duel pun tidak dapat dielakkan lagi. Untung saja Elena ini pernah belajar silat di Indonesia hingga dia bisa mengimbangi Jacob, bahkan malang sekali. Walaupun Elena sudah memenangkan duel tersebut, tapi yang namanya penjahat tetaplah seorang penjahat. Bahkan omongannya pun sama sekali tidak bisa dipegang. Hingga kembali mereka pun harus meringkuk di jeruji tahanan. Melihat sikap heroik yang ditujukan Michael barusan membuat Elena mulai kembali bersimpati kepadanya. Dan mereka pun berjanji setelah mereka bebas nanti, mereka akan makan malam berdua di suatu tempat. Di kamar sang kapten, terlihat sang wanita yang tampaknya sedang gabrut nampak mencoba untuk menarik perhatiannya Jacob. Namun sayang sekali perhatian sang kapten nampaknya sudah berada di tempat yang lain hingga I'll kill the bitch! You do nothing!
Kita kembali ke Elena. Michael yang masih berharap kalau dia bisa menghubungi 911 dengan HP-nya. Seketika itu juga lemas mendengar dari Elena kalau Jacob sudah menghancurkannya. Akan tetapi, Elena mengatakan kalau Jacob memiliki sebuah radio yang masih berfungsi dan mereka bisa meminta bantuan lewat radio tersebut. Hingga tiba-tiba, Jesus Christ! Mamam, untung tak dapat diraih, malang pun tak dapat ditolak. Sang wanita simpanan pun harus tewas di tangan Elena. Hingga sebuah ide gila pun terlontar dari kepalanya Elena. Dia akan pergi ke ruangan kapten untuk meminta bantuan melalui radio. Dan dia pun menjadikan sang wanita berada di posisinya manakala ada kru kapal yang nanti akan mengecek keberadaannya mereka. You will be still here. Saat dia melangkah menuju kamar sang kapten, tanpa sengaja dia mendengar suara orang yang sedang merintih. Dan saat itu juga dia masuk ke kamar tersebut. Betapa miris hatinya manakala dia melihat pemandangan yang tepat berada di depan matanya. Malang sekali Elena kembali tertangkap oleh kami di CS. Dan hal yang tidak diduga-duga pun terlontar. Alih-alih kami menyerahkan kepada Jacob, malah dia sendiri pun nampaknya menginginkan hal yang sama seperti semua orang yang berada di kapal tersebut. Hingga inilah yang terjadi. Mamam, tiba-tiba Jacob sudah berada di situ dengan pistol di tangannya. Pada akhirnya Jacob pun bisa berduaan juga dengan Elena di kamarnya. Sementara Elena berusaha untuk dapat lolos dengan mengulur-ulur waktu dengan pertanyaan berapa tahun sebenarnya mereka sudah berada di kapal tersebut. How many years have you lived on this ship? Put it on. Sementara di tempat yang lain terlihat seorang kru kapal yang nampak sedang memeriksa kondisi Elena dan Michael. Hingga tiba-tiba Elena yang sudah berganti pakaian masih berusaha untuk mengorek informasi sambil menuangkan anggur cap orang tua agar Jacob tertidur nyenyak. Dan Elena tentunya bisa leluasa menggunakan radio tersebut. Pada akhirnya, Jacob pun mengeluarkan buku catatan harian agar Elena membaca sendiri tahun berapa tepatnya mereka sudah berada di kapal itu. Cartagena de India. Wait. 1622. Dan pada akhirnya didapatkanlah cerita tentang seorang wanita yang telah dibunuh di awal scene. 12 days and nights, the storms. Dia ternyata seorang penyihir yang telah ditawan pada kapal tersebut. Hingga mereka pun mendapatkan sebuah kutukan tidak pernah menua akibat telah membunuhnya. Bahkan mereka pun tidak bisa mendarat walaupun sudah dicoba berulang kali. Mereka akan selalu didorong oleh angin serta air laut yang pasang. Hingga pada akhirnya mereka pun ditemukan oleh para penjaga pantai yang menarik kapal mereka ke tepian. Michael pun dengan segera meminta bantuan dengan menggunakan radio yang ada, hingga sebuah jawaban yang telah mendengar permintaan tolong mereka. Naas sekali, Michael pun harus modar di tangannya Jacob, hingga inilah yang terjadi. Pada akhirnya, Elena berhasil mengirimkan Jacob bertemu dengan malaikat maut. Dan tanpa pikir panjang lagi, kali ini dia akan menghadapi para kru kapal yang masih tersisa seorang diri. Sementara itu, terlihat sebuah helikopter penyelamat yang nampaknya sudah diberitahukan oleh seseorang yang telah menerima pesan Michael. Satu persatu, Elena mulai menghabisi para kru kapal dengan mudahnya hingga
Akhirnya yang tersisa hanya Elena seorang. Sementara bagi Kapten Jacob beserta yang lainnya, mereka telah terbebas dari kutukan sang penyihir walaupun mereka harus tewas di tangan Elena. Di akhir film, nampak diperlihatkan Charlie yang berusaha untuk mencoba menyuruh Elena makan buah yang telah dia siapkan. Dikarenakan seharian sejak Elena kembali, dia belum terisi makanan apapun. Namun, terlihat sikapnya yang sangat aneh kalau memandang Charlie, seolah-olah seperti daging sekar yang teramat menggiurkan. Why are you looking at me like that? Dan film pun tamat. Pesan yang boleh kita ambil, tetaplah waspada. Ingat, kejahatan akan selalu ada dimanapun dan kapanpun juga. Jangan sampai kita baru menyadarinya kalau kita sudah di dalam kubur. Tetap jaga dirimu beserta keluargamu. Terima kasih bagi kamu yang sudah menonton. Hingga saya harus ucapkan, Jamek.